Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini berjudul Perang Trunojoyo. Perang Trunojoyo dari tahun 1674 sampai tahun 1679. Lokasi peperangan dominan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pasukan Pangeran Trunojoyo, tokoh yang berasal dari Madura tersebut, menghadapi musuh double, yakni pasukan kerajaan Mataram dan pasukan penjajah yang dimaksud Belanda, yang saat itu pusat kekuasaannya di Batavia, Jakarta dalam pengertian sekarang. Pangeran Trunojoyo itu pemberontak apa pahlawan? Mari kita menggunakan logika. Saat Belanda menjajah Indonesia dulu, para raja dan para bangsawan relatif lebih banyak yang cari aman, berlindung di ketiak Belanda. Ya, memang tidak semuanya. Kerajaan Mataram sepeninggal Sultan Agung Hanyokrokusumo mengalami kemunduran. Kekacauan terjadi, perselisihan internal keluarga kerajaan, perselisihan ulama dengan sejumlah bangsawan, plus rakyat yang sudah bosan hidup ditindas. Singkat penting, akhirnya rakyat menobatkan Pangeran Trunojoyo menjadi raja, berjuluk Prabu Maduretno. Saat itu sebetulnya Pangeran Trunojoyo mengobarkan semangat nasionalisme. Bangsa Nusantara harus bersatu mendobrak penjajah. Pangeran Trunojoyo dibantu pasukan dari Sulawesi Selatan, kumpulan dari berbagai etnis Makassar, Bugis, Jawa, Mandar, yang dikoordinir oleh Kraeng Galengsung. Nah, Raja Mataram Amangkurat I menyingkir ke Batavia, minta bantuan Belanda. Pergeseran waktu, setelah Amangkurat I meninggal, diganti oleh putranya, yakni Amangkurat II, yang penobatannya sebagai raja dilakukan di Batavia. Wow, edan bro. Tentu Belanda menggait untung. Perjanjian Belanda dengan Amangkurat II tahun 1678 isinya: A. Belanda mengakui Amangkurat II sebagai Raja Mataram. B. Belanda memperoleh pelabuhan Semarang dan monopoli dagang.
C. Mataram wajib membayar kerugian perang yang diderita Belanda. Nah, Belanda menjalankan politik divide et impera, politik memecah belah untuk memerintah. Pokoknya menggalang politik adu domba. Belanda ngos-ngosan memperkuat pasukannya di Mataram di bawah pimpinan Cornelis Spelman dan mendatangkan pasukan bayaran antara lain dari Ambon, pimpinan Kapten Yonker. Belanda dan antek-anteknya itu Londo Ireng melakukan propaganda mencitra negatifkan perjuangan Pangeran Trunojoyo. Sebagai tambahan, sebelum diakhiri, narator memunculkan lagu dolanan yang menyangkut keberadaan Pangeran Trunojoyo. Tapi ada yang perlu dicermati. Lagu dolanan ini bikinan Londo Ireng, yang mana narator melakukan penelitian. Lagu tersebut masih berkoar hingga era Orde Baru, khususnya di Tulungagung dan sekitarnya. Tapi maaf, disajikan dengan bahasa aslinya. Pertimbangannya, jangan bertele-tele video ini. Lagu dolanan itu begini. Jemput talu tameng Trunojoyo numpak celeng, tumbak keris di bebengkung, Trunojoyo ketlikung, ciet Trunojoyo di bebencet. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.